bagaimana cara kita menggali suatu ide dari suatu penelitian terdahulu. Artinya tentunya kita membaca dari paper begitu. Oke. Sebelumnya perkenalkan, saya Saiful Khairi, tadi sudah di intro sama moderator, dan saya join di Farmasi UNS baru 2019, jadi masih sangat junior sekali terkait dengan dunia akademis begitu. Tapi di sini kita akan sharing lebih banyak bagaimana cara menggali ide di dalam skripsi. Walaupun sebenarnya saya baru 2 orang bimbingan saya di skripsi begitu. Tetapi skripsinya bypass, bukan skripsi by riset, tetapi skripsi by rekognisi, karena daftar skripsi, kemudian ada rekognisi dari kampus, lolos PKM BIMNAS, auto lulus tanpa ujian skripsi, makanya bisa lulus cepat 3,5 tahun. Oke, tapi di sini kita akan coba menggali bagaimana cara efektif dan efisien agar kita itu menyusun suatu skripsi dengan relatif lebih mudah dan efisien serta efektif. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Zulfa, jadi sangat menarik sekali, terutama beberapa poin di akhir tadi, itu adalah pengingat bagi saya juga, nanti akan saya sampaikan ke mahasiswa, bahwa skripsi itu bukan suatu momok. Karena faktanya, utamanya di dunia applied science kayak farmasi seperti ini, skripsi itu menjadi suatu momok tersendiri. Sempat tidak sedikit farmasi lulusnya kok lama-lama ya Pak ya, gitu. Jadi mungkin karena perspektif yang seperti itu membuat yang 6 SKS yang harusnya studi yang kita lakukan itu 144 SKS itu tentunya diakhiri dengan skripsi yang 6 SKS. Jangan sampai 6 SKS ini membuat ganjalan bagi perjalanan hidup kita karena hanya dengan skripsi ini. Oleh karena itu, kita perlu menyiapkan strategi perang yang matang di dalam melakukan atau menyusun suatu skripsi. Jadi kalau dengan skripsi itu mau nggak mau, suka nggak suka, pasti kita akan ketemu. Karena kalau kita ingin pakai toga, ya tentunya kita harus mengerjakan skripsi begitu. Akan tetapi di sini ada banyak sekali strategi yang bisa kita aplikasikan, yakni utamanya skripsi by riset ya. By riset tentunya ada riset bersifat riset laboratorium, ada riset bersifat lapangan, atau riset-riset sosial humaniora lainnya. Tapi tentunya semua subjek itu pasti sama, pasti melalui skripsi ketika pengen memakai toga begitu. Oke, jadi ada berbagai macam strategi yang mana ketika mahasiswa semester 1, 2, 3, 4, dan 5 itu tahu skripsi itu kayak seperti momok. Ya, semester 6 itu baru mereka akan sedikit lebih rileks. Itu relatif lebih santuy seperti itu. Jadi lebih santai menanggapi terkait dengan skripsi ini. Tetapi ada juga mahasiswa yang memang karena kekhawatirannya, nah, padahal skripsi itu sebenarnya mudah sekali. Oleh karena itu ketika Mas Mbak Sobat Pejuang skripsi ini masuk kuliah, itu sebenarnya sudah dijamin lulus. Tinggal kita pengen tanggalnya saja. Yang menentukan tanggal lulusnya itu kita sendiri. Jadi pengen lulus 3,5 tahun kah, 4 tahun, 5 tahun, sampai nanti mau kadaluarsa, itu pun yang menentukan kita sendiri begitu. Oleh karena itu, dalam merancang sebuah penentuan tanggal tersebut, maka harus ada strategi yang bagus. Gimana strateginya? Ini saya sampaikan terkait dengan perspektif utamanya nanti ketika kita riset ya, tetapi ini tidak terkait dengan, tidak mengikat pada riset laboratorium saja, akan tapi nanti bisa juga diaplikasikan pada riset yang bersifat riset lapangan. Oke, sebelum kita diskusi terkait dengan bagaimana cara kita memperoleh informasi di dalam ide pada suatu riset, terlebih dahulu Mas Mbak Sobat Pejuang skripsi ini harus mengenali dirinya sendiri dulu. Ya, kenapa? Karena kalau kita tidak mengenali diri sendiri itu Mas Mbak, itu relatif nanti ada problem. Problemnya bagaimana? Jadi karena terkait dengan skripsi ya, itu banyak sekali sebenarnya mahasiswa itu yang tidak
yang kurang memahami filosofis dari suatu skripsi. Banyak mahasiswa yang datang ke saya pribadi tiba-tiba datang dengan judul. Ketika datang dengan judul itu pasti saya tanya problematika atau permasalahannya apa. Mahasiswanya bingung, balik lagi. Kemudian katanya mau mencari-cari sumber-sumber dulu. Kemudian mahasiswanya itu nanti balik lagi dengan judul yang berbeda tentunya. Saya tanya ulang, problematikanya apa? Permasalahannya apa? Jadi problematika di dalam suatu skripsi itu memang menjadi kunci utama dalam kita menentukan topik. Tentunya ketika nanti seorang dosen tanya terkait dengan problematika suatu skripsi, itu nanti mahasiswa akan menjawab terkait dengan masalah apa yang mau diteliti. Kebanyakan mahasiswa itu bingungnya di situ. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan sharing terkait dengan bagaimana menggali ide dari suatu riset. Nah, tentunya dari riset itu berhubungan dengan paper dan berhubungan dengan artikel ilmiah. Oleh karena itu, sebelum kita diskusi terkait dengan artikel ilmiah, ini saya sampaikan bahwa kita harus mengenali diri kita dulu. Apakah kita mahasiswa yang ambis-abis? Artinya setiap ada tugas dikerjakan, kemudian ya setiap tugas pasti dikerjakan tentunya. Kemudian tidak deadline ngerjakannya, rajin dan seterusnya. Itu ada mahasiswa yang ambis-abis. Kemudian ada juga mahasiswa yang santai atau pasrah ya. Pokoknya asal ngikutin air mengalir sajalah, ngikut aja polanya. Kemudian ada mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang, kuliah pulang, kuliah pulang. Kemudian yang terakhir ada mahasiswa yang kata karakteristik tipe kumbang. Jadi kemanapun dia akan bimbang. Jadi dia akan menjadi suatu follower, ngikutin teman-temannya bagaimana. Nah, sebelum kita berdiskusi terkait dengan bagaimana menggali ide skripsi dari artikel ilmiah, beberapa tipe mahasiswa ini nanti akan memberikan jawaban yang berbeda ketika ditanya terkait dengan permasalahan dalam skripsi itu apa. Nah, oleh karena itu nanti pada diskusi kita kali ini, yakni nanti akan saya klasifikasikan bagaimana mahasiswa-mahasiswa ini menanggapi problematika tersebut. Oke, sebelumnya terlebih dahulu ini bisa kita lihat ya bahwa ada suatu grafik, ini perspektif saya pribadi ya. Jadi ketika mahasiswa di bidang applied science itu melakukan suatu skripsi yang tentunya itu nanti menentukan tanggal lulus dari Mas Mbak pejuang skripsi untuk wisuda, itu dari waktu yang paling cepat 3,5 tahun sampai yang 7 tahun. Saya belum nemu mahasiswa yang lulus 3 tahun begitu ya. Oke, jadi sebenarnya beban SKS pada skripsi itu relatif sama. Artinya baik itu awal ataupun akhir sama-sama 6 sampai 8 SKS. Akan tetapi di sini effort atau usaha yang kita keluarkan itu ternyata berbeda. Berbedanya apa? Kalau kita pengen lulus cepat, maka banyak hal yang harus kita usahakan. Tentunya effortnya harus relatif tinggi juga. Seperti bagaimana kita manajemen waktu, kemudian bagaimana kita melakukan riset, apalagi riset di era pandemi seperti ini, yang kampus sering lockdown, nah kita riset laboratorium itu sangat terbatas sekali. Kemudian dengan meningkatnya waktu, tentunya effort atau energi yang kita keluarkan untuk menyelesaikan skripsi itu lambat laun akan turun. Tetapi dengan bertambahnya waktu, itu akan meningkat kembali. Jadi polanya itu parabolik. Kenapa bisa meningkat? Karena tekanan ketika kita tidak segera menyelesaikan skripsi itu ternyata lebih berat. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Zulfa tadi, bahwa tekanan psikologis itu beban SKS-nya lebih berat dibandingkan tekanan dari SKS dari skripsinya sendiri. Oleh karena itu beberapa mahasiswa yang memang sudah dinotis atau di warning sama calon mertua untuk segera lulus, itu tambah tekanan psikologisnya tambah berat lagi. Maka energi yang dikeluarkan akan semakin tinggi. Oleh karena itu kita harus pahami dulu ya terkait dengan bagaimana strategi kita di dalam menyelesaikan atau di dalam merancang suatu ide, itu nanti bisa kita gali dari suatu paper. Oke. Langkah sederhana, yang pertama
jelas kenali potensi diri. Tadi banyak sekali yang sudah disampaikan di pembicara pertama. Itu kita harus mengosongkan teko kita agar bisa diisi, kemudian nantinya bisa dituang. Kemudian kita juga harus memahami juga, bisa klik dengan dosen sesuai dengan minat, dan yang lain-lain. Itu harus kita tangani di awal. Kemudian kita harus kenali juga potensi kita, ya. Potensi kita itu maksudnya ini nanti kita harus juga lihat potensi kita. Sebenarnya ketika kuliah itu banyak ya, pengalaman pribadi saya itu banyak mahasiswa itu yang mahasiswa yang pasrah, mahasiswa yang santai seperti itu. Tetapi kalau dia mengerjakan skripsi, malah mahasiswa ini lebih tahan banting. Tahan banting ketika ditanya pembimbing, kemudian diskusi dengan pembimbing. Nah, itu lebih tahan banting. Dia tidak cepat menyerah dibandingkan mahasiswa yang kadang ngambis-abis. Ngambis-abis malah ternyata kebanyakan itu tidak relatif, tidak tahan banting kalau di pola di farmasi seperti itu. Jadi oleh karena itu kita harus kenali potensi diri kita ketika kita akan mencari suatu ide. Ini penting sekali. Yang kedua itu pahami passion dan peluang, ya. Karena passion dan peluang ini kadang seirama, kadang bertolak belakang. Tentunya ketika kita memilih suatu subjek, itu ada subsubjek yang memang kita minati. Nah, tentunya kita harus sesuaikan dengan passion dari kita sendiri. Bagaimana passion kita ketika kita studi, kemudian keahlian kita di dalam studi tersebut, itu sesuai tidak dengan passionnya. Karena passion ini nanti yang akan menentukan kenyamanan ataupun memberikan rasa yang lebih terkait ketika kita menyelesaikan suatu skripsi itu dengan enjoy seperti itu. Kemudian ada juga peluang. Kenapa? Karena banyak sekali peluang di sini. Dosen-dosen sekarang banyak menawarkan kepada mahasiswa itu untuk menjadi asisten riset atau sebagai pembantu peneliti. Yang mana otomatis penelitian yang dilakukan oleh dosen tersebut itu menjadi subjek di dalam topik penelitiannya. Ini memang lebih mudah daripada kita mencari ide, tetapi kita harus mencari terkait dengan scientific proof, apa yang disampaikan, apa yang topik yang diberikan dari seorang dosen kepada mahasiswa tersebut. Sehingga dengan memahami passion dan peluang ini nanti sedikit lebih memudahkan kita di dalam menyelesaikan suatu skripsi. Tentunya skripsi yang kita lakukan selain dari passion dan peluang, ini nanti ada beberapa yang bisa kita, seperti yang bisa kita bypass ya, tanpa skripsi bisa lulus dengan sistem rekognisi. Apalagi dengan adanya kampus Merdeka ini, dengan kampus Merdeka ini nanti barangkali ada rekognisi skripsi, ya, itu bisa kita dekati strategi tersebut. Agar apa? Ya memang tujuan utama itu karena skripsi ini menjadi pintu atau jalannya untuk lulus, ya memang yang dikejar untuk adalah kelulusan tersebut, ya. Akan tetapi mau tidak mau seperti yang disampaikan di awal tadi, kita akan bertemu dengan yang namanya skripsi. Oleh karena itu ketika kita merancang suatu skripsi, tentunya ide, kalau saya lebih mencari itu bukan hanya ide tetapi permasalahan atau topik apa yang diteliti. Karena kalau sekedar dari gagasan itu nanti kita akan bingung. Sama seperti mahasiswa saya ketika datang ke saya itu, Pak saya pengen buat obat A, Pak saya pengen buat obat B. Saya tanya permasalahannya apa? Kadang hal tersebut sederhana, tetapi karena kita tidak dipapar dengan suatu riset, makanya kita akan bingung. Permasalahannya adalah membuat suatu produk, membuat suatu obat A, obat B. Nah, tetapi di dalam skripsi itu nanti ada permasalahan. Permasalahan utama apa yang akan kita kaji di dalam menulis suatu karya tulis ilmiah tersebut. Oleh karena itu, semakin cepat terpapar itu semakin baik. Artinya di semester-semester awal itu memang kita harus sedikit mengenal terkait dengan dunia riset, ya. Karena memang kalau dilihat ya tuntutan akademik itu kalau dibandingkan dengan saya dulu ya, saya ditanya sama ponakan saya yang SD suruh mengerjakan tugas kelas 6 itu ternyata sulitnya serasa SMP saya gitu. Jadi semakin lama
itu perasaan saya karena baper atau memang dunia pendidikan yang berkembang karena kemajuan teknologi, ya saya kurang tahu. Kok dirasa itu semakin lama pendidikan itu semakin susah. Ya, memang idealnya harus begitu karena semua itu ada keterbaruan, ada novelty, ada pembaruan, ada peningkatan yang berkelanjutan. Nah, tentunya dengan hal sedemikian rupa ini, strategi kita di dalam mengerjakan skripsi era sekarang dengan era yang akan datang itu berbeda. Oleh karena itu, semakin dipaparkan terkait dengan riset di awal, itu akan semakin baik. Di grup riset saya itu sudah merekrut beberapa asisten peneliti. Nanti semester depan saya akan merekrut pembantu asisten peneliti juga, yang mana itu semester-semester awal itu sudah saya paparkan terkait dengan riset. Tujuannya apa? Agar memudahkan riset di laboratorium, utamanya untuk bidang applied science. Itu kalau riset di laboratorium itu tidak hanya knowledge, tetapi skill di laboratorium itu sangat menentukan keberhasilan dalam memperoleh data. Memang hanya 6 SKS yang bisa dikebut, tetapi perjuangannya kalau memang itu tidak paham konsepnya itu sangat berat sekali. Yang 6 SKS itu bisa jadi 144 kuadrat SKS tentunya. Yang menjadi beban psikologis bagi Mas Mbak sebenarnya. Oke.